Pernahkah kamu mengalami di suatu hari saat di mana kamu tidak mengucapkan satu kata pun? Tidak ada doa, tidak ada permintaan. Namun pada malam harinya hidupmu berubah. Kamu mendapatkan kabar yang baik, pertemuan yang istimewa, bahkan peluang yang tak terduga. Lantas kamu bertanya dalam hati, aku bahkan tidak berdoa hari ini. Tetapi kenapa hal baik ini bisa datang dan hadir? Jawabannya bisa jadi sederhana, tapi sangat mendalam, yaitu karena kamu telah memikirkannya, dan pikiranmu tanpa kamu sadari telah menjadi sebuah doa. Kita hidup dan tumbuh dengan ajaran dan prinsip bahwa doa adalah permohonan yang diucapkan, dibacakan, atau dibisikkan kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa sebelum doa menjadi ucapan lisan, bukankah doa tersebut telah muncul lebih awal dalam pikiran kita? Seorang ibu yang duduk termenung memikirkan keselamatan anaknya yang sedang merantau, meskipun tanpa mengucapkan sepatah kata, namun hatinya penuh dengan harapan. Begitu juga dengan seorang pemuda yang bermimpi sukses, meskipun tidak pernah berdoa dalam ucapan lisan, namun setiap harinya penuh dengan harapan dan pikiran positif tentang masa depan yang akan dilaluinya. Apakah semua itu bukan bentuk doa? Pikiran adalah energi, dan ia bergerak dan bergetar menarik energi yang lain. Dalam banyak tradisi spiritual dan bahkan dalam kajian ilmiah modern, seperti hukum tarik-menarik Law of Attraction, diyakini bahwa apa yang kita pikirkan dengan kuat akan menjadi magnet bagi realitas. Ibarat pikiran adalah benih, dan dunia adalah ladangnya. Pernahkah kamu mengalami kejadian ketika kamu memikirkan seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, dan tiba-tiba dia menghubungi kamu, atau kamu merasa sangat menginginkan sesuatu, lalu dalam beberapa hari, bulan, bahkan tahun, hal itu muncul begitu saja? Ini bukanlah sebuah kebetulan, ini adalah pancaran dari getaran pikiran kamu. Kita tidak hanya berbicara dengan Tuhan melalui lisan, tapi kita juga berbicara kepada Tuhan lewat gelombang batin kita. Berbagai ajaran kuno menyebutkan bahwa pikiran manusia adalah pancaran spiritual. Dalam filsafat Hindu, konsep mantra tidak hanya tentang bunyi, tapi juga tentang niat dan fokus. Dan dalam ajaran Islam disebutkan dalam hadis bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya, sehingga jika kita berprasangka baik atau berpikir baik, maka itulah yang akan terjadi. Seperti dua sisi mata uang, pikiran juga bisa menjadi doa yang merusak. Banyak orang tidak menyadari bahwa saat mereka terus-menerus memikirkan kegagalan, ketakutan, atau hal-hal buruk, maka secara tidak langsung mereka sedang berdoa agar hal itu terjadi. Bayangkan seseorang yang setiap hari berkata dalam pikirannya, "Aku bodoh, aku gagal, aku tidak pantas." Meskipun tidak pernah mengucapkannya, pikiran itu berulang-ulang tertanam, mengendap lalu menjadi kenyataan. Pikiran adalah sebuah perintah tidak sadar yang terus dikirim ke dalam hidup kita, dan hidup seperti pelayan yang setia dan akan menjawabnya. Baiklah, jika kamu yakin kamu tidak bisa, maka aku akan membuat kamu menjadi tidak bisa. Dan hidup ini tidak membedakan antara permintaan yang diucapkan dengan suara atau hanya disuarakan dalam batin. Ia hanya tahu bahwa ini yang kamu pikirkan, maka inilah yang akan aku berikan. Dalam teori resonansi kuantum, segala sesuatu di alam semesta ini memiliki frekuensi. Bahkan pikiran manusia memancarkan gelombang otak yang bisa diukur. Dan jika pikiran adalah gelombang, maka ia akan menarik gelombang serupa dari luar dirinya. Ini yang oleh banyak orang disebut sebagai semesta menjawab. Jika kamu berpikir tentang cinta, kamu akan menarik energi cinta. Jika kamu berpikir tentang kebencian, maka kamu akan menarik perselisihan. Dan jika kamu berpikir tentang harapan, maka akan terbuka kesempatan dan jalan keluar. Itulah sebabnya banyak guru spiritual dan tokoh inspiratif selalu berkata, jaga pikiran kamu, karena hidup ini tergantung kepadanya. Maka jika pikiran adalah doa, kita perlu belajar berpikir seperti sedang berdoa setiap saat. Bukan hanya saat duduk bersila atau menengadah, tapi saat bekerja, istirahat, atau sedang bersenda gurau. Cobalah tanyakan pada diri kamu, apa yang sedang aku pikirkan sekarang? Apakah ini sesuatu yang ingin aku wujudkan? Karena setiap pikiran adalah bibit dari masa depan kamu yang nantinya akan kamu dapatkan. Berpikir buruk tentang diri sendiri adalah seperti memohon kepada kehidupan ini untuk menjatuhkan hidup kamu dalam keburukan. Maka berpikirlah akan hal-hal yang indah dan positif, meski dalam keterbatasan. Karena hal itu seperti menanam harapan di ladang yang subur. Banyak orang yang tidak pandai berbicara,
tidak fasih dalam berdoa, tapi dalam diamnya mereka penuh dengan kekuatan. Petani yang bangun pagi dan menatap langit seraya berharap adanya hujan. Para siswa yang berjalan kaki sambil membayangkan lulus dan membanggakan orang tua mereka. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang secara diam-diam berharap agar anak-anaknya menjadi sukses. Maka itu adalah doa. Doa yang tidak bersuara, tapi bergema dalam dimensi yang lain. Karena setiap harapan adalah doa, setiap impian adalah doa, dan ketakutan pun bisa menjadi sebuah doa. Sehingga jika kamu menginginkan hidupmu menjadi lebih baik, maka ubahlah pikiranmu. Lakukan juga cara yang sederhana. Mulailah pagi dengan afirmasi yang positif. Hari ini penuh berkah, saya layak bahagia. Dan ketika sebelum tidur, bersihkan pikiran kamu dari keluhan, dan ubah menjadi rasa syukur. Kemudian latihlah kesadaran kamu, dan sadarilah bahwa saat kamu mulai berpikir buruk, maka ubahlah dengan segera. Jauhi lingkungan yang memicu pikiran negatif kamu, karena pikiran pun bisa tertular. Dengan hal ini kamu sedang membentuk hidup kamu dengan dorongan doa dalam pikiran. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas isi doa kita sendiri, tapi juga atas atmosfer batin yang kita sebarkan ke sekitar lingkungan kita. Jadilah pemikir yang penuh dengan cahaya. Sering kita lupa bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa yang terucap. Lebih dari itu, Ia mengetahui isi hati kita, bahkan sebelum kita menyusun doa itu dalam kalimat. Kita adalah makhluk yang diberi Tuhan dengan karunia yang sangat luar biasa, yaitu bisa berpikir. Berpikir bukan hanya untuk berhitung atau berimajinasi, tapi kita bisa berpikir untuk mengundang kebaikan, untuk menggerakkan semesta, dan untuk membentuk takdir kita. Maka gunakan kekuatan berpikir kita dengan bijak. Jangan sia-siakan karunia yang paling dahsyat ini. Pikirkan kebaikan, bayangkan kebaikan, dan rasakan kebaikan. Karena saat kamu berpikir, kamu sedang berdoa. Dan saat kamu berdoa, maka hidup sedang mendengarkan kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini.